Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran kita di kelas Iqra. Hari ini Iqra 5 di halaman 25 insyaallah. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu kemarin kita juga sudah mempelajari materi yang sama ya. Sini ada di lafuz jalalah ya. Kalau yang kemarin kita membaca yang lafuz jalalah yang dibaca tebal, hari ini kita sebaliknya ya, yang dibaca tipis. Kita ulang kembali materinya. Huruf lam itu adalah huruf istifal ya, istifal bukan isti'la. Jadi diucapkan dengan lidahnya terhampar ya, jadi bukan dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, dan termasuk huruf yang dibaca tarqiq atau tipis. Nah, asalnya ya. Jadi hukum asalnya huruf lam ya, itu secara sifat adalah huruf yang istifal. Jadi bukan huruf yang isti'la. Dan dibacanya tarqiq, tipis, jadi tidak termasuk huruf yang tebal. Akan tetapi ada keadaan khusus ya yang menyebabkan huruf lam itu dibaca dengan tebal. Nah, itu khusus di lafuz jalalah atau alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Ya, dan itu pun dalam keadaan dibaca tebalnya hanya pada 2 keadaan. Jadi pertama syaratnya harus di posisi lafuz jalalah ya. Jadi kalau lamnya bukan berada pada lafuz jalalah itu tidak ada kemungkinan untuk tebal. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila lafuz jalalah itu didahului dengan fathah dan apabila lafuz jalalah didahului dengan dhammah. Jadi pada 2 keadaan itu dibaca dengan tebal. Ya, itu sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Itu contohnya wallahu. Nah, sebelumnya fathah. Rasulullahi sebelumnya dhammah ya.
Lafaz jalalah itu sudah kita pelajari untuk minggu kemarin yang dibaca dengan tebal. Jadi harap diingat, huruf lam dibaca tebal pada syarat pertama adalah terletak pada lafaz jalalah atau pada lafaz Allah. Syarat yang kedua itu ada pada dua keadaan gitu ya. Lafaz jalalahnya didahului dengan fathah dan didahului dengan dhammah. Nah, itu ya, memenuhi dua syarat. Apabila lafaz jalalah itu didahului dengan kasroh, maka lam kembali ke aslinya. Seperti yang tadi ya dijelaskan dari awal, aslinya adalah dibaca tipis ya. Aslinya huruf lam dibaca Tipis. tipis ya, dan memiliki sifat yang antara siddah dan rogoah ya, namanya tawassut atau bainiyah. Nah itu ya Umi ya. Jadi kalau misalnya kapan huruf lam dibaca dengan tebal? Pada lafuz jalalah yang didahului dengan fathah dan lafuz jalalah yang didahului dengan domah, begitu ya. Jadi harus ada syarat lafuz jalalah atau alif lam jalalah ya. Nah, jadi bukan kita cara mengucapkannya bukan lamnya sebelumnya fathah atau sebelumnya doma, bukan. Ya, bukan. Tapi ada syarat khusus di lafuz jalalah. Nah, selain dari itu, ketika dia walaupun dia lafuz jalalah, tapi kalau sebelumnya adalah berbaris kasroh, itu tetap kembali ke hukum asalnya, dibaca dengan tipis. Jadi sama seperti yang lam tidak terdapat pada lafuz jalalah. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini dulu udah paham ya Umi ya? Perbedaan kapan lam dibaca tebal, kapan lam dibaca dengan tipis. Tipis ya. Hukum asalnya memang huruf tipis ya. Kan termasuk huruf yang tebal. Nah, itu ya. Jangan keliru. Ustazah bertanya. Ya. Arti lafuz itu apa, Ustazah? Lafaz. Lafaz Allah Jalalah itu ya nama Allah. Lafuz itu lafaz dari atas ke lafaz. Ya, kata. Ucapan kata ya Ustazah. Ustazah. Di kalimah, di kata Allah. Cuma kalau pengucapan nama Allah dia tidak disebut kalimah tapi lafuz. Ya, pengecualiannya. Lafaz, pengucapan ya. Pengucapan pada kata Allah gitu ya. Ya, syukur Ustazah. Ustazah, dibaca tebal hanya di kata Allah ya Ustazah. Allah ya, itu pun harus memenuhi dua syarat tadi. Sebelumnya harus fathah atau dhammah. Kalau sebelumnya kasroh tetap tipis gitu. Nah, gitu ya. Nah, yang minggu kemarin kan kita sudah membaca dengan tebal. Tapi hati-hati. Kesalahan huruf lam dibaca dengan tebal kadang-kadang merubah bunyi huruf lamnya menjadi huruf waw. Ya, nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Jadi kita harus ingat kembali makhorijul huruf lam. Ya, jadi tidak merubah makhraj, maksudnya tidak merubah makhraj. Walaupun dibaca dengan tebal, tapi tidak boleh merubah makhraj. Tetap keluar dari tempat yang sama, maksudnya gitu ya. Huruf lam itu keluarnya antara tepi lidah. Secara bersamaan bertemu dengan gusi atas. Ya, jadi bukan merubah huruf lamnya menjadi huruf waw dengan memajukan kedua bibir. Nah, itu catatan ya Umi ya. Jadi menebalkan huruf lam itu bukan dengan memajukan kedua bibir. Karena kalau misalnya bibir kita maju, maka kita merubah makhraj. Nah, yang diucapkan dengan cara memajukan kedua bibir itu huruf apa? Wow. Huruf waw. Ya. Sementara yang kita baca adalah huruf lam. Nah, maka makhraj huruf lam adalah antara tepi lidah secara bersamaan bertemu dengan gusi atas. Nah, gitu ya, catatan tuh ya. Jadi tidak boleh merubah. Kemudian yang kedua tidak boleh merubah ismamul harokah, pengucapan harokat. Ketika fathah mulut kita harus bagaimana? Melompok banget.
Ya, atas. dibuka bukan dengan membentuk bulatan, dengan memajukan. Jadi ketika fathah tetap dibuka ya, kecuali di huruf waw. Nah, itu boleh dimajukan kedua bibirnya. Kalau khusus pengecualian huruf waw, mau dia fathah, kasroh ataupun dhammah, itu diucapkan dengan cara memajukan kedua bibir. Nah, jadi kalau pengucapannya lam, hurufnya lam berharokat fathah, kita mengucapkannya dengan memajukan kedua bibir, maka itu sama saja dengan mengucapkan huruf waw. Karena waw kalaupun fathah dia dimajukan kedua bibirnya, gitu ya. Nah, pengertiannya itu jadi harus hati-hati. Huruf lam tetap huruf lam, tidak boleh dirubah menjadi huruf waw walaupun dibaca dengan tebal. Nah, itu ya agak lebih sulit untuk memahami yang tebal prakteknya ya. Prakteknya. Ya, prakteknya karena yaitu jadi terus gimana cara menebalkannya? Kalau nggak boleh dimajukan ya kan? Caranya adalah dengan menekan makhrajnya tetap pada tempatnya. Jadi gini, bedanya nanti kalau misalnya kita nih sekarang kan kita baca yang tipis ya. Bentar ya. Nah, Umi, kalau huruf lam ya, secara makhraj itu kan dua tepi lidah ya, secara bersamaan bertemu ke gusi atas. Terus selain dari itu ada sifat khusus huruf lam ya, apa itu huruf lam? Sifat khususnya yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain, yang tidak ada lawan. Istitolah ya Ustaz. Mengalir. Bukan. Mengalir. Inhirop ya. Inhiraf ya, inhiraf. Nah, inhiraf. Apa itu inhiraf? Jadi Mengalir. keluarnya tidak pada tempatnya, nggak lurus, Ya. jadi membelok. Ya, gitu. memiringkan. Ujung lidahnya itu memiringkan. Yang pertama, kalau misalnya tujuan untuk memiringkan itu ketika lam itu sukun supaya tidak dipantulkan. Nah dia udah berhenti, dia kalau udah miring dia nggak bergerak-gerak. Tapi kalau dia lurus dia pasti akan mantul. Nah gitu ya. Tapi kalau agak dimiringkan nah gitu ya. Ya. Nah kemudian bagaimana cara menebalkannya adalah dengan cara menekan makhraj. Tapi dengan menekan makhraj kita pelajari lagi sifat huruf lamnya itu apa Umi? Tawassut atau bainiyah, berarti ada aliran suara. Nah, menekannya dengan cara bagaimana supaya tetap mengalir. Jadi ini kan dua tepi lidah itu kan secara bersamaan menyentuh ke gusi atas. Tapi jangan langsung ditekan sekalian. Itu udah nggak bisa bergerak lagi. Tapi nempelnya sedikit dulu, sedikit nanti baru ditekan. Allah. Jadi itbak ya, Ya. Ustaz. Itbak. Bukan, lam bukan termasuk huruf yang itbak. Tapi waktu kita membaca itu yang atau huruf tebalnya pakai itbak nggak Ustaz? Enggak, cuman dengan menekan huruf aja. Enggak merubah sifat ini, sifatnya tidak. Oh. Iya. Tidak tidak dirubah kalau masalah sifat tidak berubah. Cuman dia memiliki sifat yang tadi kalau yang khusus di lam tadi. Ya, sifatnya adalah inhiraf. Ya. Jadi dia ada sifatnya miring. Ya. Tapi dia tidak memiringkan suara pada huruf gitu ya, tanpa mengalir dengan sempurna. Jadi memang dia tidak dialirkan dengan sempurna. Itu saja inhiraf, bukan masuknya di itbaknya, enggak. Ya. Kalau di huruf yang di itbak itu kan dia dikepung suaranya gitu, kayak huruf misalnya so gitu ya, sode ya. Tapi kalau lam ya tidak terkumpul di mulut gitu, tidak, penekanan aja. Allah. Nah, kalau misalnya kita biasa tipiskan misalnya
Allah, Allah, Allah dengan Allah. Apa bedanya? Tipis dan tebal. Iya, kalau di Allah kan tasdid lam sama aja ya. Alif fathah, kemudian lam alif tasdid fathah ya, sama ya kan. Nah kalau misalnya lafaz Allah kan tinggal ditambah ha aja tuh. Alif fathah, kemudian lamnya kan 2 harokat juga tuh, ya kan? Mad juga tambah ha. Jadi dengan Allah, dengan Allah, apa bedanya? Tebal dan Kalau tipis. misalnya yang tipis, Allah walaupun berbaris fathah, itu dia tawasudnya tetap sama-sama ya tawasudnya. Tapi dia tidak ditekan makhrajnya, jadi cuman di apa nempel ke gusi atas itu langsung dilepas lagi. Allah. Nah itu. Iya, Ustazah. Ya, kalau yang tebalnya lafaz Allahnya, Umi agak nempel sedikit dulu, nanti baru ditekan. Nah, jadi seperti ada, tapi jangan memanjangkan huruf alif. Nah, ini ada kekeliruan juga nanti. Jadi nah, jadi alifnya yang panjang. Maksud nggak kalau dibilang alifnya yang panjang? Nggak boleh alif panjang karena dia Ya, sifatnya boleh kan? Jadi langsung bukan Jadi tidak mengangkat bunyi alif fathahnya. Yang tebal adalah huruf lam. lam, bukan alif. Nah, itu hati-hati ya. Jadi bukan Allah, bukan, tapi Allah, Allah, Allah. ya, Allah, ya. Jadi bukan Allah, bukan, atau juga bukan Allah, ya, bukan dengan memajukan kedua bibir. Allah. Ya, perlu latihan khusus memang ya untuk membaca lafaz jalalah khususnya yang dibaca dengan tebal ya atau tafkhim. Ya. Kalau kurang tebal, Ustaz, kalau saya Pak, jadi harus ditebalin ya. Allah. Ya, ya, yang harus diperhatikan alif kita secara ejaan hurufnya kan alif fathah a ya. Berarti dibuka mulutnya kan a. A dibuka kan? A. Nah, kemudian disukunkan ke lam. Kan kalau lam tasdid berarti lamnya ada 2 kan? Iya. Ya. Allah. Berarti disukunkan. Nah, pas lam sukunnya itu kan berarti ke makhraj huruf lam. Ya, 2 tepuk lidahnya secara bersamaan ke gusi atas. Nempel dulu sedikit, terus tekenin jalan. Nah, tapi tidak merubah bibir. Bukan au. Hati-hati. Au. Nah, ini dipertahankan. Kemudian lam fathah la. Dibuka lagi kan? Jadi dibuka lagi. Allah. Nah, dibuka kan? La-nya dibuka kan? Iya. Nah, itu maksudnya teori pemahamannya. Kenapa harus begitu? Itu kan berarti hukum asalnya memang seperti itu. Alif fathah, a dibuka gitu ya. Kita bedah gitu ya. Lam fathah, la berarti juga dibuka gitu kan. Iya. Nah, tapi dengan penekanan pada makhraj. Allah. Ya, jadi bukan Allah. Coba ini. Dicoba, dipraktekkan terus sambil dibayangkan posisi lidah. Dengan pengucapan Allah dengan yang Allah atau Allah. Apa bedanya? Kalau dia berarti mulutnya ini bergerak. Allah ya. Gerak kan? Geraknya maju. Tapi ini dibuka. Allah. Ketika dia Allah menebalkan itu dia diam. Allah. Tapi kalau coba langsung ditekan. Enggak tebal, langsung Allah nantinya kan susah kan? Tapi perlahan Allah, tapi bukan dengan memanjangkan a. Allah, bukan, tidak dinaber. Allah. Tidak dinaber. Kalau dinaber kan Allah menekan alif kan? Iya. Enggak, jangan. Lurus saja. Kelam ya. Iya, kelam saja. Langsung sukunkan kelam. Allah, bukan Allah, bukan.
Nah, ya. Nah, itu untuk yang tebalnya. Kalau yang hari ini ya, kita yang sebelum lafaz jalalanya berharokat kasroh ya, kan tetap di mahroj, kembali ke asalnya Tipis. ya. Tapi walaupun ke asalnya, Umi harus ingat tetap merubah sifat, lamnya tetap tawasudkan. Jadi lillahi, billahi. Jadi jangan langsung lillahi, billahi, jangan. Tapi jangan ditekan. Jangan ditekan gini. Lillahi, jangan. Jangan lil gitu, jangan. Jangan ada naber di lam awal lil, jangan. Tapi lillahi, lillahi. Tapi jangan lillahi. Itu tidak bertasdid. Bismillahi, ya. Bismillahi. Jadi jangan bismillahi. Nah, jangan. Tawasud kan. Tawasud itu sama mengalir ya, sama dengan rogoah, tapi alirannya lebih panjang rogoah. Misal nih di sin, bismillah, ini dikata bismillahi, sinnya kan rogoah. Sementara lamnya tawasud. Sama-sama mengalir, tapi lebih panjang yang sin. Bismillahi, bismillahi. Ya. Walhamdulillahi, dulillah. Jangan dulillah, dulillah. Tidak, tapi dulillah. Tapi jangan dulillah. Jangan. Dulillah. Ya, dulillah. Ya. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Duli, jangan bukan dul. Lamnya yang kedua yang tasdid. Dulillah. Lillah. Ya. Tengah-tengah, Umi, tengah-tengah saja. Ya. Jangan terlalu ditekan, jangan juga terlalu dilepas. Ya. Nah, kita masuk di contoh bagian bawahnya ya. Nah, dijelaskan dengan ahkam tajwidnya. Bismillah. Ya, dari la quwata illa billah. Nanti Umi coba yang ini ya. Nanti satu orang bisa coba satu baris saja, tapi disertai dengan ahkam tajwidnya. Saya jelaskan terlebih dahulu ahkam tajwidnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. La itu apa itu? Mad tabi'i. Mad tabi'i alif ya. Panjangnya berapa? 2 harokat. Ada apa? Alif. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nah ya, saya sebutkan di awal-awal saja. Nanti kalau udah selanjutnya berarti sudah paham ya. Oh, ini namanya mad tabi'i alif. Syaratnya alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Bunyinya la, panjangnya 2 harokat ya. Jadi kalau misalnya nanti saya sebut mad saja sudah paham ya. Quwa. Nah, di situ ada waw tasdid. Apa waw tasdid hukumnya? Naber. Nabar. Apa itu nabar? Ditekan. Ya, menekan atau meninggikan suara ya untuk menjelaskan huruf waw-nya. Tapi ingat, waw sifatnya apa? Siddah, tawasud atau roghah? Roghah berarti dialirkan. Jadi tidak kuwa, jangan, tapi disambungkan, dialirkan. Kuwa, tahan. Tahan, kuwa gitu ya. Jadi jangan kuwa gitu, jangan dipisah tapi dialirkan. Kuwa, jangan diputus. Ya. Kuwa. Beda dengan yang ini.
Illa boleh ditekan nggak? Tidak. Boleh. Kalau tasjid. Ya boleh. Karena dia bukan naber. Naber. Ya. Dan ini bukan lafuz Jalan. jalalah. Ya, jadi cuman dia bolehnya apa? Tawassut. Illa, ya, lanya apa? La takfir ya. Itulah illa ditekan. Mat tobi alif sama tadi dengan la ya, la fathah, lam fathah kan ada alif sebelumnya huruf Fathah. berharokat fathah, maka la dibaca illa, lanya berarti baca dua harokat. Ya. Kemudian billahi itu. Lam apa? Jalalah tadi. Ya, dan di Jalalah. lafuz jalalah. Nah, sebelum lafuz jalalahnya berbaris apa itu? Baris kasroh. Kasrah. Kita lihatnya di huruf apa? Bi. Ram. Nah, ya di huruf ba itu harokatnya kasroh. Habis itu ketemu lafaz Allah. Tadi dibaca dengan tipis. Billah. Nah, la-nya dibaca dua harokat, berarti dia mad. Ya. Tapi lafaz Allahnya ada di akhir, berarti haknya harusnya berharokat kasroh, tapi dia disukunkan. Kenapa disukunkan? Ada tasjid. Karena ini Disukunkan wakaf. karena wakaf, dia wakaf. Asbab wakaf hanya tadinya kasroh maka disukunkan. Maka lamnya, lanya itu mad, kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf maka menjadi apa? Mat arif disukun. Ya, mad arid li sukun. Berapa panjangnya mad arid li sukun? 24. Sampai 6. Tahu 6. Bisa pilih salah satu tapi harus dibaca dengan konsisten atau istiqomah. Jadi mulai dari ayat pertama ketika kita membaca Al-Quran sampai akhir dalam satu kesempatan itu harus sama panjang mad arid disukunnya. Gitu ya. Nah, tuh, pinter kan? Udah pinter lah. Nanti kalau Bisa, suruh Bu. diulang lagi bisa ini ya, Mi. Bisa saja. Bukan lupa lagi Ustazah. Makin pusing Ustazah. Terlalu cepat nggak? Ngejelasinnya terlalu cepat nggak? Enggak usah. Belum nangkep. Coba nih, saya sebutin lagi. Yo, jawab bareng-bareng. La hukumnya apa? Matobi alif. Kenapa? Amma tabi'i alif karena Kenapa? Sebelumnya ada fathah. Ada alif sebelumnya. Fathah. Panjangnya berapa? 2 harokat. Harokat. Wanya apa hukumnya? Waw tasdid. Berarti Naber. suaranya Naberkan. Naber. ikan. Naber. Apa itu naber? Ditahan. kan suaranya. Menekan atau meninggikan, ya. Nah, mana tadi yang dibaca naber? Wow. Wa. Wata. Kuwa. Iya. Kenapa dia dibaca naber itu? Wawnya? Wow ada tasdid. Asbab wawnya bertasdid dibaca naber. Itu pinter ya. Illa, lanya lagi. Matobi alif. Matobi'i alif. Iya, lima kata dia. Billahi itu lafuz jalalahnya tebal atau tipis? Tipis. Tipis itu sama nama lainnya apa? Tafkhim apa tarqiq? Tarqiq. Tarqiq. Kenapa dia dibaca tipis? Karena lam sebelumnya ada kasroh. Ya, sebelum lafuz jalalahnya berbaris kasroh atau berharokat kasroh. Lanya dibaca dua harokat ya. Hukumnya mad ya. Lanya dibaca dua harokat. Otomatis itu. Kalau di lafaz Allah, lamnya itu dibaca dua harokat. Walaupun ada di sebagian mushaf yang dia tidak ada fathah berdiri atau tidak ada tanda panjang ya. Iya. Tapi otomatis. Ya. Nah, lah berapa dibaca? 2 harokat. Lanya dibaca dua harokat. Kemudian dia bertemu dengan huruf H.
Ya, Setelah ha karena ada tanda waqaf. Berarti wakaf hukumnya apa? mad arif disukun. Jadi Ya, mad arif li sukun. Apa itu mad arif li sukun? Matobaidis setelahnya diikuti oleh huruf wakaf, tanda wakaf, maka Mad yang bertemu dengan satu huruf yang yang wakaf disukun karena disukun dua karena Waqaf. diingat ya. Lanjut. Maaf ketemu satu huruf Khalaqal mauta wal hayat. Nah itu kholakol. Nah, dalam sukun apa itu? lam alif samsiah. Samsiah. Alif Komaria. lam samsiah. Komaria Amriah ya. atau komariah? Komaria. Alif lam Komaria. komariah. Nama lainnya Idgham komari. izhar. Izhar. Izhar komari. Ya kalau alif lam komariah nama lainnya izhar komari. Kalau alif lam samsiah nama lainnya Idgham samsi. idgham samsi. Nah, berarti ini tandanya apa? Alif lam komariah ditandai dengan lamnya sukun. Ya dibaca gitu kan, lamnya dibaca. Tapi kalau alif lam samsiah ada tandanya tasdid dan alif lamnya tidak dibaca ya. Langsung ditasdidkan itu ya. Kemudian mau apa itu mau? Mau Lin. lin. Ada Ya, harfulin atau huruf lin. Tandanya apa? Di situ ada Ada waw. Ada waw sebelumnya ada fathah atau domah. Barokat. ada fathah atau domah. Ada huruf fathah yang disukunkan. Iya, fathah. Bukan ada fathah atau domah, enggak ada. Salah satu itu malah jalah lah tadi Umi, fathah atau domah. dengan sebelum kata baca lembut. Alif apa mau ada waw sukun sebelumnya fathah, mau dibacanya harfulin, ya sempurnakan dulu huruf mim fathah. Huruf mim fathah kan dibuka ma, kemudian waw sukunnya baru dimajukan mau, tapi dengan lembut, tidak dinaber, tidak di mau, tidak ditekan begitu. Kenapa? Kalau dinaber tadi yang waw tasdid, sementara ini hanya waw sukun, jadi lembut. Mau ya. Enggak ada. Ya. Ikhtilaf ya, boleh pengucapan, kan ada yang bilang begini, harfulin itu kalau diwasol atau disambung di tengah dibaca pendek gitu ya, tapi kalau di akhir dibaca panjang gitu ya. Jadi seperti ini pengertiannya. Sebenarnya ada riwayat yang mengatakan ketika harfulin diwasolkan, disambungkan, itu juga dibacanya 2 harokat. Tetapi kalau harfulin itu di akhir bertemu dengan satu huruf, itu dia bukan harfulin, tapi namanya madlin. Bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf lin atau harfulin yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf namanya madlin. Jadi sudah berbeda nama antara harfulin. Kalau harfulin itu sama dengan matobi'i, jadi hanya 2. Tapi duanya juga berproses untuk pengucapannya, dia tidak sama harokatnya karena dari miring au gitu ya, jadi bukan saja kalau dengan matobi, tapi kalau digabungkan itu sama. Kalau di akhir madlin itu harus boleh 2, boleh 4, boleh 6, sama seperti mad arif disukun. Kalau di akhir kata diwakafkan atau di akhir kata menjadi madlin ya saja harfulin itu. Kalau seumpama harfulinnya bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Itu mad arif sukun. Madlin. Namanya madlin. Kalau mad arif disukun, mad tobi'i. Yang tadi kalau alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhamma, itu kan mad tobi'i. Kalau ini harfulin. Harfulin, jadi di akhir kata panjangnya sama, madlin dengan mad arif li sukun itu hitungan panjangnya sama 2, 4 atau 6. Tapi ada catatannya, harfulin madlin itu tidak boleh
lebih panjang daripada mad arid li sukun, maksimal sama. Iya, iya. Jadi contoh kalau misalnya Umi mad arid li sukunnya 4, maka madlinnya bolehnya 2 atau 4, nggak boleh 6. Oh ya, pelajaran ini Kecuali kalau Umi mad arid li sukunnya misalnya 6, ya kalau mau disamakan madlinnya 6 boleh. Tapi mad arid li sukunnya harus 6. Ya. Paham ya Umi di sini ya? Kemudian wal haya. Nah, di situ ada wal. Wal. Lam alif. Wal alif lam Maria. alif Ya. Izhar komari. Alif lam komalia atau izhar komari. Wal haya ianya mad ya, dibaca 2 harokat. Ini ada alif berdiri. Nah, kemudian ada tulisan huruf seperti huruf waw, itu bukan huruf waw ya, sebenarnya adalah alif ya, dianggap tidak ada itu ya. Jadi hanya tetap 2 harokat. Kemudian di akhir ada huruf tak marbuto. Nah, ketika ada tanda wakaf, diwakafkan, maka huruf yang berharokat fathah menjadi apa Umi? Sukun. Menjadi sukun. Nah, sementara huruf ini adalah tak marbuto. Tak marbuto ketika sukun, maka hurufnya jadi apa? H besar. Menjadi huruf H besar ya. Jadi penyebab huruf tak marbuto itu menjadi H sukun karena dia disukunkan. Kenapa dia disukunkan? Karena dia wakaf. Itu ya. Paham ya, Umi? Paham apa pusing nih? Pusing ya? Tambah Itu panjang. hukumnya apa kalau hayah cuma itu aja ya? Hayah Apa? cuma nggak ada hukum. Apa bedanya? Bahaya. Nah, ianya tadi mad apa bukan? Atau bi. Bukan. Mad. Ya. Mad. Kemudian karena alifnya dianggap tidak ada, berarti kan yang berlaku ada huruf tak marbutoh. Berarti itu ketemu satu huruf apa enggak? Ya. Ketemu. Nah, ya. Mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Namanya apa tadi? Mad arid sukun. Ya, kalau tadi bila lahnya kita panjangnya 4 misalnya, berarti haya, yanya panjangnya berapa? 4 juga. 4 juga. Betul, pinternya sudah paham ya. Masya Allah. Kita lanjut. Afa aminu makrallah. Nah ini. Apa aminu, nunya itu apa itu nu? Atau di. Mat tabi'i. Wow. Tandanya ada Ada sebelumnya ada domah. wow sukun. Sebelumnya Ada domah. koma. Nu dibaca berapa? 2 harokat. Dibaca 2 harokat ya. Huruf kaf hati-hati. Huruf kaf itu siddah. Tidak mengalir suaranya, tapi dia mengalir nafas alhams. Mak, keluarin nafasnya aja, jangan suaranya. Mak, ya. Kemudian Allah, nah itu dilihat dari huruf ro dulu. Ro berbaris fathah, tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Karena sebelumnya Kemudian karena ro-nya fathah terus ketemu dengan alif jalalah. Sebelum lafaz jalalah berarti berharokat fathah, berarti lamnya Tebal. tebal. Ro-nya tebal, lamnya tebal. La-nya 2 harokat asalnya. Tapi karena dia bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf, maka menjadi arid sukun. harid disukun. Jadi loh yaitu panjangnya boleh 2, 4 atau 6 ya. Beda kalau lafaz Allahnya di tengah-tengah atau disambungkan, la-nya 2 harokat. Ya. Kamu ucapin ro-nya gimana? Ro fathah dibuka atau dimonyongkan bibirnya? Dibuka. Dibuka. Dibuka ro, kemudian nyambung. Nah, Lam. Kan ada enggak ya. nah ini makhraj hurufnya ada ro dengan lam ya. Masih ingat makhraj huruf ro-nya apa? Gimana, dari mana huruf ro-nya?
Ujung lidah Dari menyentuh lidah, langit-langit. langit-langit ya. Ya, ujung lidah dan sedikit punggung lidah sebenarnya ya. Ujung lidah dan sedikit punggung lidah. Jadi agak ke belakang ya. Ra-nya. Hampir sama dengan yang lam? Hampir sama enggak? Kalau yang lam apanya? Lam itu Sisi, tepi. Pinggir ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya ujungnya nih ujungnya, kalau ini tepinya lamnya agak ke bawah, agak ke belakang ya. Tepi kedua tuh. Di pinggirnya ya, tepinya, gitu ya. Tapi sama-sama huruf al-lisan dari lidah, bukan syafatain atau dari bibir. Ro dibuka, ro, bukan ro, ro, Rawloh. Rawallah. Afa aminu makrallah. Apa ini? Ya, tapi jangan makrallah. Beda ya. Makrallah. Makrullah. Ya. Lanjut. Wayur. Nah itu ro ya, hati-hati. Tadi ingat ro-nya ujung lidah nempel ke gusi atas ya, sedikit punggung lidah. Yur. Nah, maka jangan yur. Wayur, tidak wayur. Kalau dia wayur, nempel nggak? Kira-kira ujung lidahnya ke gusi atas. Wayur tidak. Kalau misalnya dengan maju yur, nempel nggak? Enggak ya. Jadi wayur. Dirubah ya. Wayur. Ngalir oronya tawasud. Wayur silu. Jadi jangan wayur silu. Wayur. Yu-nya kenapa dia maju? Karena dia domah. Ya berharokat domah dimajukan kedua biri. Yu. Tapi ro-nya kembali ke mahrot. Al. Yur. Yur. Wayur. Wayur silu alaihi. Wayur Ya, wayur ro sukun, di situ ada ro sukun. Tebal atau tipis? Tebal. Kenapa dia tebal? Sebelum ro berharokat Oma, maka dia tebal. Yur, tebal. Silu alai, lai, apa itu lai? Lin. Kulit. Huruf lin. Harfulin, ya sukun sebelumnya Ada Ada fathah. ya. fathah. Fathahkan dulu lam, la. Baru turunkan bibir dan rahang bawah ya sukun. I, lai, lai, alai. Jadi jangan langsung alai, alai. Jadi jangan langsung alai. Alai. Lanya disempurnakan dulu fathah ya. Alai. Beda kan dengan alai, dengan alai. Alai. Atau juga jangan diimala, dimiringkan. Alai, itu kurang menurunkan bibir dan rahang bawahnya. Alai, turunin dulu. Wayur silu alai. Ha. Apa itu? Mim sukun bertemu dengan huruf H. Izhar. Izhar apa? Tafawi. Ya, izhar safawi. Kalau di tingkatan gunah, izhar itu tingkatan keberapa? 3. Ketiga. Apa itu namanya? Kamilah bukan maksud doa. Akmal matakun, kamilah, nah, Alhamdulillah. nakriso. Nakriso yang ketiga, nakriso yang keempat, Nakiso. akmal matakun, satu, kedua kamilah, yang kedua nakriso, yang keempat, angkot. Angkos. Oh, udah belajar. Kamilah. Gina Tommy? Ya, kalau yang perlu dicatat, boleh dicatat ya. Terserah mau nyatetnya nulisnya kayak apa, yang penting Umi bisa paham sendiri ya tulisannya. Catat di mana-mana tapi lupa lagi.
Nggak apa-apa. Kalau lupa lagi berarti belajar lagi ya. Iya. Itulah seninya belajar. Makanya belajarnya nggak boleh berhenti. Iya. Hafallah. Ya, asalnya tak marbutohnya berharokat fathah tanwin. Itu dibacanya apa ya? Dibaca sukun, disukunkan karena wakof. Ha. Ya, jadi Ha, Baca. baca ha. jadi ha besar. Marbuto dibacanya Hafallah. kalau Disukunkan karena dibaca sukun karena ada wakof saja. mati wad ya. Mati iwat kalau yang itu kan yang Nah, selain kalau domir baru Mat alif itu sukun. dibaca disukunkan karena wakof Ustazah. iya. Kalau terakhir huruf terakhir kalau berhenti kan disukunkan. Iya, dibaca tapi ini harokatnya fathah tanwin. Oh, Oh ya, berarti itu mat iwat ya Ustazah. Bacanya. Jadi Hafazah. pengucapan penulisan harokat fathah tanwin itu kan biasanya disertai dengan alif ya, fathah tanwin terus ada alifnya. Kecuali di huruf hamzah dan ha dhamir. yang domir. Oh, hadomir juga seperti hamzah ya Ustazah. Iya, maksudnya fathah tanwinnya tidak ada huruf alifnya. Tapi Bacaannya tapi sukun kan Ustazah. Fahaz. Hafazah. Hafazah bukan hafazota. Hafazah. Hafazoha bukan. nah, Hafazoh. ini pengecualian ya di ha dhamir ini ada ikhtilaf ini ya. Oh, karena tidak bertemu hamzah. Tidak bertemu hamzah itu ya Ustazah. Jadi hadomir ya Ustazah. Kalau yang fathah tanwin biasanya kita apa tuh Ustazah? Kenapa? Ya, kalau masih jadi masilah koshiro atau masilah tawila, bukan ya Ustazah? Kalau yang mad itu dia berhubungan dengan pertemuan dengan Hamzah ya Ustazah. dia Mad berhubungan badal. dengan hamzah. Jadi kalau misalnya setelah ha dhamirnya itu apa namanya? Kalau Ada apa? oleh dengan huruf yang hidup itu apa namanya Ustazah? Hadomir diapit oleh dua huruf hidup. Enggak sih Ustazah, cuma pernah dengar gitu pas ditadarus. Masilah, Oh, dengerin ya. koshiro sama masilah Badal, bukan. tawilah ya. Tapi ini bukan. Ini dibaca jadi gini Hafazoh atau hafazota. ya. Nah ini Wi ya. Jadi pengecualian ya, ini pengecualian. Kalau namanya mad iwad, apa itu mad iwad Umi? yang ya apabila dibaca menjadi A gitu sama rubah apa Tanwin jadi berubah jadi A. Ya. Berubah menjadi fathah dua harokat ya. Nah, ini Ya. pengecualian Umi di huruf tak marbutoh. Apabila ada huruf tak marbutoh itu berharokat fathah tanwin. Ini berharokat fathah tanwin nggak? Ya. Ya. Dan diwakofkan nggak? Ya. Maka tetap membacanya harus mengubah tak marbutoh menjadi huruf ha sukun. Iya. Jadi hasukun. Jadi tidak dibaca hafadhota, tidak. Hafazah. Ya, bacanya tetap hafadhah. hafazah Tapi kalau misalnya hamzah fathah tanwin tidak ada alifnya penulisannya. Dibacanya apa? Fathah. Hafazah. Dua harokat. Ya. Khusus hamzah kasroh tanwin, tapi kalau fathah Enggak, fathah tanwin. Hamzah fathah tanwin kan tidak ada alifnya. Tapi dia tetap berlaku karena dia tidak ada alifnya, kan dia sudah ada huruf hamzah gitu kan sama. Oh gitu, karena ada huruf hamzah. Nah, jadi dia tetap kayak misalnya
apa ya yang ada fathah ya, fathah tanwin ya, akhirnya tetap dibacanya fathah 2 harokat ya. Tapi kalau yang tak ini yang barusan tak marbutoh, walaupun berharokat fathah tanwin, ketika diwakafkan tetap menjadi bunyi Sukun. Sukun. ya. besar, Paham ya? besar. Itu khusus untuk hamzah aja kan ya Ustazah kalau yang dibaca. Yang nggak ada alifnya. Iya. Tapi kalau dia fathah tanwin ya, kalau dia fathah tetap sukun ya. Khususnya fathah tanwin ya. Iya, khusus Biasanya penulisan harokat fathah tanwin biasanya disertai dengan huruf alif gitu ya kan. Itu kan Kayak menjadi- misalnya ron, dan, itu kan ada alifnya. Oh iya, menjadi apa Ustazah iwat ya Ustazah. Yang ron gitu Ya, jadi kalau- ron. Oh iya. Kalau yang fathah tanwin. Nah, pengecualian ya di tak marbutoh, walaupun berharokatnya fathah tanwin, membaca huruf tak marbutohnya merubah menjadi huruf sukun ya. Tetap ya. Sama seperti yang fathah biasa yang tadi di atas ya. Iya, baik. Lanjut. Waduh. Ya. Kalau misalnya nanti kita belum sempat coba, kita penjelasannya aja dulu. Yang penting jelas ya Umi. Nanti biar minggu depan baru kita coba ya. Kalau misalnya waktunya terbatas ya. Ya. Jadi saya akan penjelasannya lebih banyak dulu karena biar biar Umi bisa mengingatnya nggak lupa gitu ya. Jadi ini tanya jawab ini juga sama aja ini coba ya tanya jawab. Jadi Umi harus aktif ya. Baik Ustazah. Ya lanjut ya. Tapi saya masih kurang mengerti yang tadi Ustazah. Yang mana yang mana? Semua juga nggak Yang ngerti. baru ini. Nggak ngerti, baru belajar di sini juga Ustazah. Kan Hafazlah ada- tadi tuh Cuma- ada yang fathah tanwin yang dua harakat itu. Oh ya nanti kita lihat di bawahnya kalau misalnya ada penjelasan akhirnya yang bukan tak marbutoh nanti ada penjelasannya lagi ya. Baik Ustazah. Kan beda ayat beda penjelasan ya. Mhm. Iya. Ustazah Ya, dijelaskan kita lanjut dulu. dan Kita lanjut tadi dulu ya. Ustazah. Ya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Yo, ini kan ada bikulli ya, lamnya tasdidnya tetap sama tadi ya tawassut. Kemudian ada di sini syai apa itu? Harfulin. Harfulin. Ya, harfulin. Kenapa? Ada apa di situ? Sebelumnya fathah. Sebelumnya Ada ya, fathah, ada Sukun ya sebelumnya Ya, fathah. sukun sebelumnya fathah. fathah di huruf sin itu ya. Jadi syai Syai. in hamzah kasroh tanwin bertemu dengan Izhar huruf hal. ain. Ifai. Dibaca Izhar halqi ya Ustazah. izhar halqi. Kenapa disebut izharnya halqi? Karena ain adalah salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu artinya tenggorokan. Huruf ain keluarnya dari mana? Tengah tenggorokan. Tengah. Ya, tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah. Maka dia disebutnya izhar halqi. Kenapa ada bedanya? Kenapa ada izhar halqi? Karena ada selain izhar halqi. Izhar apa? Izhar Safawi. Iya. Jadi untuk membedakan izharnya ada namanya. Ini izhar halqi. Apa itu izhar? Izhar jelas, dibaca jelas. Jelas. Dibaca dengan jelas. Tapi di sini ada fathah tanwin, kasroh tanwin. Tanwin itu berarti seolah-olah di belakangnya itu ada namanya nun sukun. Nah, nun sukun itu sifatnya tawassut atau bainiyah, mengalir sebagian. Maka tidak boleh diputus atau dijeda syai'in gitu. Tidak. Tapi syai'in alim. Itu hamzah dulu ain. Ngalir ya. Jadi izhar itu dibacanya dengan jelas, tidak ditahan, tetapi hanya dialirkan. Itu bacanya berapa? 2 harokat Ustazah ya? Enggak ditahan, enggak ditahan. Oh, Cuma langsung mengalir ya. saja. Syai. Jangan ditahan, tidak ditahan 2 harokat. Kalau ditahan yang 2 harokat itu yang idgham. Bighun. Syai'in alim. Lim. Nah, tulinya apa tuli? Harfulin. Oh, Ada sukun ketemu ada ya sukun ketemu fathah.
Bukan ketemu Umi sebelumnya. Ya sukun sebelumnya kasroh di huruf lam tuh. Li apa itu Oh, namanya? yang ada Li kasroh ya. matobi. Iya. Ya. Awalnya matobi iya. Kalau matobi iya dibacanya harusnya berapa? 2 harokat. Dua harokat. Tapi kemudian dia bertemu dengan satu huruf. Nih, hurufnya apa itu? Mim ya. Mim. Bertemu dengan satu huruf yang disukunkan. Berarti aslinya sukun nggak? Tidak. Tidak. Nah, apa tuh tandanya? Tandanya apa? Doma? Oh, doma. Wasoh Doma kayak diwakafkan. Win. Doma tanwin. Doma tanwin kalau di akhir ketika diwakafkan maka menjadi Menjadi sukun. sukun, mim sukun. Berarti setelah mad ada satu huruf yang disukunkan walaupun aslinya nggak sukun. Disukunkan karena Wakof. wakof, karena asbab wakof dia disukunkan. Maka menjadi mad arid Arif sukun. li sukun. Panjangnya 2, 4, 4, 6. sampai 6 harokat secara itu bisa ya. Bisa ya. saja. Ya sekarang lagi praktek bisa Di panggung kalau di panggung nggak bisa. Ya, maka kita mantapkan ini ya. Ini sama Umi Ramlah nggak bisa juga Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau misalnya ngejelasinnya kecepatan terus ada kurang jelas, tanya ya. Yang berhubungan dengan yang dijelaskan ya. Tapi kalau cuman masalah sebenarnya jelas Ustazah cuma lupa. Nah, kalau lupa itu lain soal ya. Berarti diingat lagi nanti. faktor Nggak ngerti, bukannya lupa, nggak ngerti kenapa bisa begini gitu. Nah, kalau nggak ngerti tanya Umi. Nah, tadi kan saya jelaskan ini namanya apa, kenapa, penyebabnya. Nah, itu harus dipahamin. Kalau nggak ngerti boleh tanya ya. Ya. Kalau udah paham, oh ini li, ini namanya mad nih. Mana ya sukun? Ya sukun Umi lihat ada ya sukunnya di situ kelihatan. Ya ada. Nah, sebelumnya kasroh, Umi tahu yang harokat kasroh yang mana? Tuh di huruf lam tuh ada baris di bawah tuh kasroh namanya. Di atas kali kasroh. Di Kalau bawah. fathah di atas, kalau coret di atas namanya fathah, coret di bawah namanya kasroh. Ya kadang-kadang suka begitu tuh. ya kalau gimana suka lupa saja. Iya. Kalau lupa nggak apa-apa, berarti diingat lagi. Kalau nggak tahu tanya ya. Kalau yang di atas namanya apa gitu, nah itu kan berarti kan nggak tahu, nah itu boleh tanya. Kalau lupa cuman salah nyebut, ya berarti lupa. Namanya lupa ya, diingat lagi. Lanjut. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal apa itu? Ada alif. Maria. Ya, al-qamariyah atau alif lam qamariyah atau izhar qamari ditandai dengan lam sukun. Kalau kita lihat dari hukum dari jenis hurufnya alif lam hukum alif lam itu kan dibagi dua, ada alif lam samsiyah, ada alif lam qamariyah. Itu hurufnya dibagi dua sama-sama 14 itu. Cuma kadang-kadang kita nggak hafal kan? Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari hurufnya setelah alif lam itu dilihat hurufnya huruf apa? Huruf samsiyah atau huruf qamariyah. Nah, setelah alif lam ini ada hurufnya ain. Nah, ain itu adalah termasuk salah satu huruf qamariyah itu kalau kita hafal ya. Oh gitu. Ya. Sukunnya nggak ada, kita nggak bisa jawab. Nah ya, jadi dilihat dari hurufnya, ini hurufnya masuknya huruf samsiyah apa huruf qamariyah. Nah, makanya itu tetap harus dibaca, dihafalin juga tuh 14 itu ya hurufnya. Cuma kalau nggak hafal, dia tandanya aja. Kalau yang ditandai dengan sukun ya itu qamariyah gitu. Kalau yang tasdid itu samsiyah gitu. Huruf yang ada di Al-Qamariyah itu berarti hurufnya Qamariyah ya Ustazah? Ain Ya, itu. kalau yang huruf yang dimaksud dengan huruf qamariyahnya itu sesudah alif lamnya. Nah, ini ain. Nah, ain itu huruf qamariyah namanya. Baik. Maksudnya ada 28 huruf hijaiyah itu kalau di penggolongan lam ta'rif atau alif lam, hukum alif lam itu dibagi dua. Ada alif lam samsiyah, ada alif lam qamariyah. Nah, itu dibagi dua, 14. Jadi ada 14 huruf qamariyah, ada 14 huruf samsiyah gitu. Ya. Nantilah menghafalnya Umi nanti seiring ya. Ini penjelasannya dulu, nanti malah kebanyakan yang dihafalin pusing juga ya. Kalau sebagai orang awam bisa nggak, kalau saya nambakannya dari huruf ini, kalau bertasjid samsiyah, kalau sukun qamariyah itu boleh saja. Ya Soalnya boleh, yang kan tadi saya jelasin itu kan penanda penanda penulisan.
Ya, dari penanda penulisan aja ya Ustazah. Kalau Ya. belum hafal itunya. Ya, boleh itu caranya, cara lebih mudah ya, cara mudahnya. Tapi jangan juga menjadi alasan kita nggak mau menghafalkan huruf komariah sama samsianya gitu ya. Ustazah. Yang 14 kemarin kayaknya Ustazah udah Ya, jelasin. nanti kapan-kapan ya, boleh. Mungkin 14 kami saja pernah menjelaskan, tapi belum satu-satunya belum. Ya, betul, perlahan Umi. Ya. Jadi gini, dari semua penjelasan mungkin yang saya jelaskan nggak harus Umi langsung hafal semuanya dan langsung paham semuanya. Ya, minimal 50%-nya ataupun 25%-nya gitu ya. Minimal adalah yang nyantol gitu ya. Umi jangan blast nol sama sekali gitu ya. 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 Ya, minimal cuman ingat-ingat mat arif disukun ya boleh lah gitu ya. Saja, cuman kalau bilang depan belakangnya itu saya suka bingung. Ya, ya Umi harus dipahamin dulu. Umi tahu posisi depan sama posisi belakang, tahu nggak? Nih, misalnya kalau Iya. dikata, Belakang itu sebelum huruf. nah ya. Nih kalau misalnya saya bilang nih Aliyu, nah di sini Aliyu. Nah ini sih ada huruf lam tengah-tengah. Nah kalau sebelum huruf lam ada apa Umi Ramlah? Wahwal aliyu. Ya, saja. Ya, coba lihat Aliyu, Aliyu saja. Nah, Ya. saya nyebut huruf lam. Nah, sebelum huruf lam ada apa? Ada huruf apa? Ain. 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 Sesudah huruf lam ada huruf apa? Mim. Ya. Ya. Nah, berarti di belakang huruf lam ada huruf apa? Ain ya. Ya, berarti di belakang itu sama nggak dengan sebelum? Belum, tidak. Tidak ya, tidak. Tidak sama. Tidak, ya. Hah? Kalau saya nyebut sebelum huruf lam ada huruf apa? Sebelum huruf lam ada ain. Di belakang huruf lam ada huruf apa? Oh, sama. Balik-balik kan. Aduh, lupa. Balik-balik ke situ, balik ke situ. Sebelum huruf lam ada ain. Sesudah huruf lam ada iya, saja betul. Iya, berarti di belakang huruf lam ada huruf apa? Ain. Iya. Ya. Di depan huruf lam ada huruf apa? Iya. Iya, betul. Berarti intinya Umi namanya di belakang itu sudah kelewat. Umi di belakang kita sudah kelewatan. Kalau yang di depan belum nyampe. Suka rada bingung depan belakang. Ya. Iya. Oh, iya. Sebelumnya, kalau sebelumnya kan ya Ustazah. Nah iya. Jadi kalau misalnya saya bilang sebelumnya ada, sesudahnya ada, Umi sekarang bisa bedain antara sebelum dan sesudah. Sudah ya. Ya. Kalau misalnya Hartulin kan ya. Nanti saya bilang sebelum dan sesudah nggak paham lagi. Jadi kalau saya bilang sebelum, Umi langsung matanya ngelihat ke huruf belakang gitu ya. Iya. Kalau saya bilang sesudah, Umi matanya ngelihatnya ke depannya, ke huruf yang sesudahnya gitu ya. Aduh, ya Allah. Ya, paham ya sekarang Umi? Nah, Ya. lanjut. Paham ya. Kemudian ya tasdid. Ya tasdid hukumnya apa? Naber. Syukur. Naber. Ya, apa tuh tadi naber? Huruf yang ditekan atau naik. Tekan. Aliyul azim. Ini Aliyul. Nah, ya-nya sifatnya apa? Siddah, rokoah, tawasud? Rokoah. Wah, Rokoah. Berarti suaranya ditahan. alif. Berarti dia tidak boleh terputus. Aliyu. Ini ya. Wa huwal aliyul. Nah, gitu ya. Aliyul. Tekan tapi dialirkan. Alif lam yul. Ada alif lam apa itu? Lam samsia, lam komariah. Ya. Tandanya ada Sukun. ada sukunnya di lamnya ain termasuk salah satu huruf komariah ya. Azim, zi-nya Matobiyah. Matobi'i. tabi'i ya. Tandanya ada ya sukun. Ya sukun ketemu kasroh. Ya, Wow. sukun. Sebelumnya Belum atau sudah? Yo coba Umi Ramlah. Ya sukun sebelumnya atau sesudahnya yang kasroh itu? sebelumnya. Sebelumnya, berarti kalau sebelum di belakang apa di depan? Sebelum di belakang saja. Depan dong.
Sebelumnya di belakang. Sebelum di belakang dong. Ya benar. Belakangnya ya. Depan. Aduh, ya Depan, Allah. bukan belakang. Kalau saya bilang ya sukun sebelumnya, nah berarti sebelumnya ada huruf. Sebelumnya ada huruf, berarti huruf yang kita lihat di belakang ya apa di depan ya? Depan. Belakang ya. Belakang ya. Berarti kalau di belakang itu berarti sebelum huruf ya atau sesudah huruf ya? Sebelum. Sebelum ya. Ya, pas ya, bingung apa enggak ya bolak-balik. Sudah. Kalau ada nenek-nenek gini saja. Ya, kalau enggak gitu enggak nenek-nenek ya. Dari tadi. Ya, berarti kan sebelumnya kan? Ya, sebelum ya sukun itu kan ada huruf dho. Nah, huruf dho-nya itu harokatnya kasroh. Nah, itu maka kenapa disebut zi-nya itu mad tabi'iyah. Ada ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh atau kasroh sesudahnya ya sukun. Diikuti oleh ya sukun. Kasroh ada ya sukun. Ya kalau dibalik, ya sukun sebelumnya kasroh atau kasroh sesudahnya ya sukun. Permainan sebelum dan sesudah aja, Umi. Sebelum aja dulu saja udah biasa. Nanti bingung lagi saja. Nah ya, makanya nggak apa-apa untuk hari ini teori ya. Iya saja, teori aja dulu, pengertiannya dulu. Saja jadi hafal tiap ini di apa ada komunikasi jadi ada Berarti nanti dipelajari lagi terus minggu depan nggak pakai dijelasin langsung baca ngejelasin sendiri bisa ya? saling ikut komentari. Ya. Jadi kita tahu salahnya mana. Nggak bisa Ya. tidur, belajar terus. Ya nggak juga lah. Ya jangan Umi, waktunya tidur ya tidur. Masa Umi mau belajar 24 jam kan nggak mungkin ya? Saja soalnya saja saya tuh belum pernah belajar, ini baru pertama ini saja. Nah ya, makanya gini kan kita belajar Umi. Ya rame-rame belajar jadi ketahuan kita belum pada bisa. Itu loh saja. Baru belajar Ini aja di sini. 80 tahun, nah baru tahu ini saja. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan belajar berarti ya Umi ya. Rezeki kan? Alhamdulillah. 60 tahun baru tahu nih pelajaran Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kita harus sadar diri Umi. Ya ibaratnya kan kita selama 60 tahun yang lalu kita ibaratnya membacanya juga salah. Masa tiba-tiba kita belajar pengen langsung bener gitu kan? Kemana aja kemarin gitu ya. 60 tahun aja nggak bisa-bisa kan? Masa mau sekarang baru sehari pengen langsung bisa ya nggak? biasa aja saya baca gitu loh, saya baca gitu saja, paling di adaptasi aja, belum pernah yang seperti ini saja, ini baru di sini. Iya. Ya nggak apa-apa. Berarti ini Mi menandakan kalau ilmu kita tuh Masya Allah belum ada apa-apanya ya, sama ya. Hanya kita harus tetap belajar. Nanti semakin lama Umi belajar juga bukan semakin pintar, tambah semakin pusing juga, tambah semakin sedikit juga ilmunya. Ya. Ya, tambah kita akan merasa kekurangan ilmu ya, tambah kita belajar pun. Jadi tadi zi-nya matobiyah ya, karena ada ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh ya, ada huruf ya harokat kasroh. Jadi kan ada huruf dho. Saya sebutkan hurufnya supaya Umi paham dan matanya langsung melirik ke huruf itu gitu ya. Tapi jangan juga nanti bilang huruf dho-nya yang mana Ustazah. Nah kalau itu nanya juga, kalau nggak tahu huruf dho-nya yang mana tanya juga ya. Nanti dicari-cari gitu kan huruf dho yang mana huruf dho. Nah itu tanya ya. Kemudian dia bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf apa itu di situ ada? Mim. Huruf mim. Ya, kenapa dia disukunkan? Karena waqaf. Karena waqaf. Aslinya mimnya tandanya apa? Dhamma. Ya, kalau dia waqaf disukunkan ya gitu ya. Jadi menjadi mad arif Disukun. Nah, kesimpulannya Umi ketika misalnya kita berbicara tentang huruf yang diwakafkan, berarti kalau terakhirnya ada huruf fathah, kalau diwakafkan jadi apa? Iwan ya. Sama. Enggak, huruf berharokat fathah di akhir. Kalau diwakafkan menjadi Sukun. sukun. Harokat fathah kalau di akhir menjadi sukun. Kalau kasroh Sukun. Sukun juga. pun juga. Kalau dhammah
Domah Sukun menjadi juga. sukun juga. Azim. Sukun juga. Fathah tanwin. Fathah tanwin jadi Ah, sukun jadi di ha. sini kalau di Jadi akhirnya fathah 2 harokat. Fathah tanwin jadi fathah 2 harokat. Kasroh tanwin. di Jadi jadi Dua harokat jadi juga. sukun juga Ustazah. kasroh. Sukun. Kasroh tanwin jadi Di sukun. sukun. Domah tanwin Domah tanwin, Sukun. jadi sukun juga Ustazah. jadi sukun. Sukun. Kalau terakhirnya sukun tetap Tetap Sukun. sukun. Kalau akhirnya mat tobi'i kan tahu tadi ya, mat tobi'i. Kalau diwakafkan di akhir tetap mat Tabi'i. tobi'i. Mat tobi'i tetap dibaca 2 harokat. Ya. Lanjut ya. Ya, Udah pusing, Wi. Tukar Udah ya. pusing. Pusing dicakuin lagi ada lagi. Gak apa-apa. Kalau pusingnya jadi pahala nggak apa-apa ya. ya saja, insya Allah. Ya, jadi maksudnya apa ya? Diikuti dengan tenang, jangan ada beban gitu ya, senang aja, nggak masalah kan saya memang belum bisa belajar, nah kan kayak gitu ya. Jadi ikhlas nih belajarnya ya, jangan terpaksa, jangan senyum membawa luka. Jadi senyumnya tuh senyum keikhlasan, memang kita mau belajar gitu ya. Ya, Belajar. Belum bisa ya. Ya, ya, yang lain aktif juga ya. Yuhasibukum bihillah. Ha apa tuh? Itu ada Dua harokat. Mat tobi'i alif. Jelasnya mat tobi'i alif. Tandanya apa? Ada alif. Alif. Sebelumnya ada huruf harokat Harokat fathah. Ha. Mana yang berharokat fathahnya huruf apa itu? huruf H. ha. Ha. Berarti ha-nya dibaca berapa harokat? 2. Dua karena ada alif atau Iya. i. Ribekum ada ba sukun. Apa itu ba sukun? Dibacanya gimana? Kola-kola. Kolkolah. Kolkolah apa itu kolkolahnya? Sugro tengah ya. Kolkolah sugro. Apa itu kolkolah? Diapakan? Dikolkolahkan itu berarti diapakan? Mantul. Dipantulkan. Memantulkan bunyi huruf kolkolah yang disukunkan dengan tanpa menambahkan hamzah sukun di belakangnya. Jadi bukan sibe, tapi sibekum, bukan sibekum. Tibe. Jangan dijeda, sibekum, jangan dijeda. Tapi dilanjut, disambung. Wasol ya, sugro, kolkolah sugro, kolkolah kecil. Sambungkan. Sibekum. Situ ada mim sukun ketemu dengan ba. Siapa yang tahu mim sukun ketemu dengan ba? Ifa Ifa Safawi. Isar halki. Safa. Ifa Safawi. Fa Safawi. Mim sukun ketemu dengan ba. Ikhfa Safawi. Apa tuh ikhfa? Ifa meleburkan ya. Dimasukin. Memasukkan. Ikhfa itu artinya samar. Kalau ikhfa artinya samar. Ikhfa itu ada gunnahnya enggak? Ada dengungnya enggak? Ada. Nggak ada. Cuma samar. Tidak ada. Ikhfa itu artinya samar disertai dengan gunnah. Tingkatan gunnahnya yang keberapa ikhfa? Kedua ya, Kamila. Siapa? Kedua, Kamila. Berarti Kamila itu artinya apa? Sempurna. Oh, berarti kan ada dengungnya, sempurna. Maka sempurnakan gunnahnya ikhfa. Walaupun dibaca samar tapi disertai dengan gunnah. Maka kalau ikhfa ditahan apa enggak? Ditahan. Yusibum. Jadi sibakum bihillah. Tahan. Jadi jangan sibakum bihillah gitu ya. Gila. Ya, ditahan ya. Ada ikhfa itu berarti disertai dengan gunnah. Ya. Hillah. Nah, itu adalah lafuz jalalah, tebal apa tipis? Tipis. Tipis, karena sebelum lafuz jalalahnya berharokat Kasroh. kasroh. Lah, apa itu? Lahnya ada haknya yang disukunkan menjadi mad arid. Atau bisukun. Kalau lahnya matobi'i, tapi kalau lah ada hanya
itu mad arid disukun. Sukun. Aku baru tahu Ustazah. Lanjut. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu lafuz jalalah tebal atau tipis? Tebal. Bal. Bal. Lafuz Tebal jalalah. karena sebelumnya Sebelumnya fathah, huruf fathah. bima manya Matobi'i. satu alif ada apa? Ada alif. Sebelumnya. Sebelumnya Sebelumnya huruf berharokat. Fathah. Ha. Ta'maluna lu apa tuh lu? matobi'i. Tapi waw. Waw. Wow. Ada apa? Sebelumnya ada domah. Ada waw sukun. Sebelumnya Wow. Waw Sukun. sukun sebelumnya. Sebelumnya doma dibaca berapa lunya? 2 harokat. 2 harokat. Alim. Nah, linya li Li matobi'i. Matobiya. Bertemu dengan iya ada ya sukun sebelumnya Kasroh di huruf kasroh. Oh. Mimnya diwakafkan. Jadi mimnya dari dhamma tanwin dirubah jadi apa? Mat arif disukun. Arif kalimat ada Dan sukun. mimnya disukunkan. wakaf. Tadi ada mad. Mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Namanya apa? Mat arif disukun. Disukun panjangnya 2 4 dan Sampai atau 6 harokat dibaca konsisten. ya. Qulillahu asra'u makra. Qulillah ada lafuz jalalah tebal atau tipis? Bis takrir. Ya. Tipis. Sebelumnya Ada kasroh. Ada kasroh. ya lafuz jalalahnya berharokat kasroh dibaca tipis atau tarqiq ya. Tarfek. Lanya baca berapa? 2 Dua harokat. harokat. 2 harokat. Qulillah lanya dibaca 2 harokat. Kenapa? Apa bedanya tadi dengan yang bihillah lanya panjang? Oh ini kenapa? Hanya 2 harokat. Boleh 4? Tidak. 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 Kenapa? tadi Karena dia bukan di akhir, di Bukan di wafol akhir, ya. Sambung. Kulillah. Asra'u makro. Kenapa dibaca ro? Padahal tandanya apa itu? Sukun. Sukun. Fathah tanwin. Fathah tanwin. Maka dibaca. Ro-nya fathah tanwin. Kenapa dibaca ro? Karena Di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Hukumnya apa itu? Mad apa? Mat iwat ya. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Yang sebelumnya ada hamzah. Ya Ustazah dibaca Ustazah. Tahu itu saja. Memfatahkan fathah Mad tain iwad namanya. Apa itu mad iwad? Mad yang terjadi. Nah, mad itu artinya panjang ya. Mad itu artinya panjang. Mad yang terjadi. Terus ya. Ketika wakof. Wakof itu berarti tanda berhenti ya. Mad yang terjadi ketika wakof pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Ya diulang. Mad yang terjadi ketika wakof pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Tanwinnya ada tanwin, ada fathah tanwin. Fathah tanwin. Dibacanya 2 harokat. fathah 2 harokat. Dibacanya fathah 2 harokat. Fathah ya dirubah dari fathah tanwin menjadi fathah 2 harokat. Nah, berarti menjadi maqtubi alif gitu ya. Mat yang Kan terjadi fathah 2 harokat itu kan berarti maqtubi alif kan? Iya. Nah, jadi dari makron menjadi makro. Makro. Pada huruf yang berharokat. Tadi bedanya ya tadi dengan yang tak marbuto tadi fathah tanwin, tapi dia tetap disukunkan. Pengecualian tadi yang tak marbuto ya. Karena nggak ada alif ya. Ya Ustazah. Mata Bukan buka. karena nggak ada alif. Di hamzah juga nggak ada alif. Kalau terakhirnya fathah tanwinnya di hamzah, kadang tidak ada alif. Butuh.
Kadang ya, tapi tidak semua hamzah nggak ada alifnya. Kadang ada juga yang ada alif. Ada itu. Itu dia kalau yang ada alif itu karena sebelumnya tidak ada alifnya. Tapi kalau yang dia sebelumnya hamzah itu ada alifnya, ya sesudahnya nggak ada alifnya lagi. Belum. Penulisan aja. Itu penulisan. Jadi tadi makron, ronnya itu berarti tadi apa mad apa namanya? Wi? Iwat. Iwat. Ya, Iwat iwat. Jadi fathah ya. Jadi merubah fathah tanwin menjadi fathah dua harokat. Hanya terjadi ketika wakaf, Umi. Kalau dia tidak wakaf, tidak ya, tidak berlaku ya. Maka tadi kan berlakunya ketika wakaf. Asbabnya harus wakaf. Oh, jadi mat yang terjadi ketika wakaf. Itu ya saja. Kalau di tengah kalimat ya Ada saja. huruf yang Kalau di tengah kita lihat huruf sesudahnya, sesudah fathah tanwin hurufnya apa? Kalau hurufnya misalnya huruf al-halqi ain misalnya berarti namanya izhar. Kalau hurufnya sin berarti namanya ikhfa, kan gitu beda ya. Iya. Kalau di wasol, kalau di tengah-tengah ini di akhir ya. Jadi syaratnya ketika diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan fathah tanwin tidak berubah menjadi fathah dua harokat, tidak. Ya. Jadi mat iwat, mat yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat tanwin menjadi fathah gitu ya. Iya. fathah tanwin. Fathah tanwin dirubah menjadi fathah dua harokat. Dua harokat. Ya, jadi fathahnya jangan fathah saja tapi dua harokat. Jadi dia ada fathah dua harokat. Jadi fathah tanwinnya jadi fathah terus kan ada alifnya. Jadi menjadi matobi alif gitu ya. Dalam pengertian seperti itu. Jadi makro gitu ya saja, jadi dua harokat ya saja. Kirain hanya Kalau dia di tengah tidak berlaku ya. Ini terjadi asbabnya karena wakaf ya. Ada asbabnya. Kalau gitu. Wa kafa billahi syahida. Ini wa kafa apanya? Fanya dua harokat atau bi. Ya, matobi ada fathah berdiri atau kalau di Usmani itu namanya alif kecil ya. Nah, yang seperti ini kan ini apa enggak boros saja. Ini ada fathah berdiri, ada dua harokat, terus ada alifnya lagi. Nah, itu alifnya kalau yang itu dianggap tidak ada ya. Jadi tetap berlaku dua harokat, tidak jadi tiga harokat enggak ya, tapi tetap dua harokat ya. Billahi apa itu? Billahi tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Ya. Dalamnya Sebelumnya sebelumnya ada huruf berharokat ya. Kasroh. Ya, billahi tipis ya. Syahidan. Hi-nya Atau bi ya. atau bi. ya, ada ya sukun sebelumnya. Ada kasroh. Ada kasroh. Kemudian dan syahidan. Nah, dannya biasanya itu mad apa itu? Mat iwat. Mat Ya, iwat. mad iwat yang tadi ya. Mad iwat. Apa tuh tadi mad iwat? Mat iwat mat yang terjadi Mat ketika yang terjadi wakaf ketika pada wakaf, huruf yang berharokat fathah. tanwin menjadi Tanwin fathah dibaca di dua harokat. Ya, Masya Allah, pinter. Dibaca. Contek kayak gini. Nggak apa-apa, Umi. Kan pertama nyontek dulu ya kan. Tapi kan berarti mencatat. Kalau nggak dicatat nggak ada yang dicontek ya. Ini catat, udah dicatat saja, tapi nggak tahu deh besok. Besok lupa dicatat lagi. Lagi. Kan tuh di mana-mana apa kertas. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau lupa kita besok diingat lagi ya. Lanjut ya. Walladzi akhrajal mar'a. Nah itu. Walladzi. Nah itu ya. Di walladzi itu sebenarnya ada yang menyebutnya sama ya alif lam samsia. Tapi sebenarnya ya khusus untuk al-lazi itu memang kata baku al-lazi. Tidak dirubah-rubah. Jadi boleh dibilang sebagai alif lazimah, alif lam lazimah ya, lazim. Memang lazim ya. Biasanya sudah seperti itu, sudah dari sononya itu sudah asalnya begitu ya. Jadi boleh dibilang alif lam lazimah gitu ya. Bukan alif lam samsiah lagi ya. Kemudian ri itu asalnya
mad tabi'iyah ya, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf zal. Tetapi dia kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Bacanya hamzah bukan alif ya. Jadi mad bertemu dengan hamzah. Nah, tinggal dilihat. Wallazi dengan ahrojal itu dalam satu kata atau beda kata? Beda Dua kata. Nah, beda kata ya. Jadi wallazi tersendiri, ahrojal mar'ah sendiri. Jadi pertemuan antara mad dengan alifnya terjadi pada dua kata. Berarti namanya apa? Ini majais. Jais munfasil atau boleh disebut mad munfasil saja tanpa jais nggak apa-apa ya. Mad munfasil saja. Nah, kalau apa bedanya dengan mad wajib muttasil? Satu kata. Karena terdapat dalam satu kata. Matnya ketemu alif dalam satu kata. Ya, kalau yang mad wajib dalam satu kata. Tapi kalau yang munfasil itu beda kata. Ya, panjangnya berapa? Panjang 2, 4, 5, 6. Panjangnya 4 atau 5 ya. Riwayat Hafaz mengutamakan 4. 4 atau 5 ya. Jadi yang mana yang panjangnya 4 atau 5 itu zi-nya, zi. Panjangnya. Dan titik koma. Titik koma maksudnya konsisten, kalau 4 saja, kalau 5 saja. Mad wajib dengan mad jaiz panjangnya sama ya. 4 atau 5. Jadi kalau mad jaiznya 4 ya mad wajibnya juga 4 gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita bingung satu kata atau dua kata, kalau prakteknya kan bacanya sama ya. Nah, kita boleh lihat dari tandanya. Tandanya ini ke luar. Ya, tanda garis ujung yang di sebelah kiri itu dia arahnya keluar. Itu berarti dua kata, beda kata ya. Tapi coba yang sesudahnya di gusyaan, nah itu tandanya ke dalam. Oh iya. Nah itu berarti satu kata, berarti mad wajib. Kalau masalah praktek panjangnya sama, 4 atau 5. Tapi kalau ditanya mad wajib apa mad jaiz, jangan bingung. Ya nggak tahu satu kata, nggak tahu dua kata, ini pokoknya lihat aja tandanya ya, tanda alisnya itu ya. Melengkungnya dia ke dalam atau keluar gitu. Ini ke dalam. yang sama. Ini ada bunyi. Kalau saya tandanya tuh kalau mad wajib itu hamzah kecil, kalau yang mad jaiz itu pakai alif. Oh gitu, bisa gitu enggak saja. Misalnya untuk orang awam gitu saja. Belajar rusa. Ya. Memang beda ya, saya nggak perhatikan. Kadang-kadang kalau dari segi penulisan sih sebenarnya ada yang dia tulisannya itu nyambung seolah-olah satu kata gitu ya. Tapi sebenarnya dia dua kata. Kayak gini nih. Macam kayak ya ayyuhan nas. Ya ayyuha. Itu kan ya-nya panjangnya berapa itu? 4 atau 5 kan? Nah, ya itu nyambung apa enggak? Nyambung. Ya. Tulisannya. Tapi dia satu kalimat apa enggak? Tapi dia satu kalimat apa enggak? Iya, dua, beda. Enggak, dua kalimat. Iya, beda kalimat. Tulisannya nyambung. Iya, dua kalimat. Berarti kalau di kata ya ayyuha itu mad wajib apa mad jaiz? Jaiz. Walaupun penulisannya dalam satu kata, tapi itu dua kata. Gitu ya. Jadi kalau walaupun penulisannya nyambung, tapi dia tetap dua kata. Tapi kayak misalnya begini. Di gusaan itu kan beda penulisannya, kan nggak nyambung gusa dengan an, tapi dia satu kata. Nah, gitu ya. Jadi kadang ada penulisannya nyambung tapi dia tetap dua kata. Ada penulisannya yang terpisah tapi dia satu kata, gitu ya. Tidak semuanya saya ya. Jadi dia bukan dilihat dari faktor penulisan, tapi dari faktor kalimat. Kalimat itu satu kalimat atau satu kata atau bukan, gitu ya. Itu karena kita nggak tahu bahasa Arab, kadang-kadang bingung. Ya memang.
Jadi itu pahamnya gitu. Cara Jadi awamnya ya gitu nih. Kalau misalnya kita nggak tahu memang bahasa Arabnya, dilihat dari segi alisnya aja lah, keluar atau ke dalam gitu ya. Yang jelas ada bengkok sebelumnya, ada ekornya gitu ya saja. Yang Pokoknya yang lurus, jelas dia beda tuh, cara penulisan alis itu beda ya. yang lurus gitu, yang bengkok, dan keluar ke dalam. bengkok. Iya, seperti itu. Ya terserah Umi ya, cara memahaminya masing-masing seperti apa, yang penting saya paham gitu ya. Ya. Nah itu akhrajal, ada alif lam qamariyah ya. Iya. Nah, kemudian mar'a, ro-nya dia tebal apa tipis? Tebel. Tebal, karena sebelumnya ro sebelumnya berharokat fathah asli ya, fathah ya. Kemudian a-nya mad. Nah, mad tabi'i di awal, di tengah, di akhir tetap dua harokat. Dua harokat. Afwan Ya. Ustazah, menebalkan huruf ro gimana ya Ustazah? Menebalkannya, cara menebalkannya. Nah, sama seperti huruf lam, aslinya sebenarnya huruf ro juga bukan huruf isti'la. Dia termasuk huruf istifal. Ya. Karena asalnya sebenarnya ro juga bukan termasuk huruf yang, karena dia bukan isti'la, berarti dia bukan termasuk huruf yang tebal sebenarnya. Tapi pada kondisi tertentu huruf ro bisa menjadi tebal. Salah satunya adalah ketika ro sukun sebelumnya fathah. Cara menebalkannya sama dengan tidak merubah huruf ro-nya menjadi huruf waw. Tapi dengan cara tadi menekan makhraj. Ya, nah itu. Jadi kan ada sisi menempel pada gusi atas juga sama seperti huruf lam tadi. Tapi nempelnya jangan langsung ditekan, dialirkan. Mar. Tapi juga jangan mar, jangan ma-nya yang dipanjangkan. Mar. Ditahan, jangan langsung dilepas. Nah, proses penekanan dari yang tadinya nekan sedikit menjadi lebih menekan, nah itulah proses penebalan hurufnya. Di samping proses mengalirnya, tawasud, menawasudkan gitu ya. Nah itu. Lanjut ya. Yang jelas Umi, apapun yang terjadi gitu kan pada huruf itu, mau dibaca tebal ataupun tipis, nggak boleh merubah makhraj ya gitu ya. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu, hu-nya itu apa itu? Ada apa itu? Ini huruf khusus hak domir. Hak domir yang tidak diawali atau sesudahnya bukan sukun dan sesudahnya bukan huruf hamzah. Jadi ada huruf hak domir itu ya, sebelumnya bukan sukun, sesudahnya juga bukan sukun, dan bertemunya bukan huruf hamzah. Syaratnya ya, dinamakan hak domir itu ketika jadi mad, namanya mad silah sugro. Mad silah sugro. Kalau di tengah gini, jadi kita bilangnya kalau sudah hanya hak domir aja ya Ustazah. Ya, mad silah sugro. Hak domir yang tidak didahului atau diikuti. Didahului itu maknanya sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Dan sesudahnya bukan huruf hamzah. Maksudnya, dan tidak bertemu huruf hamzah gitu ya, selain hamzah ya. Jadi kalau ketemunya dengan hamzah nggak berlaku tuh madnya ya. Benar, kenapa ya? Ini kan u-nya maka dibacanya dua harakat. Karena sebelum dan sesudahnya bukan sukun dan sesudahnya bukan huruf hamzah ya. Maka ini berlaku pada suhur. Dibaca hu-nya dua harakat. Gusaan, sanya mad tabi'i alif.
kemudian bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata menjadi mad wajib Wajib. Muntasil. muttasil. Tandanya dengan tanda alisnya itu ke Ke dalam ya, Ke ujung dalam. kirinya itu agak ke dalam. Berarti dia mad wajib muttasil. Panjangnya berapa? 4 atau 45. 5. Ahwa, wanya mad. Maktobi'i di awal, di akhir, di tengah sama tetap 2 harakat. Ya, ya-nya seperti huruf ya itu namanya alif dianggap tidak ada. Jadi wanya tetap 2 harakat. Ya, faja'alahu gusa'an ahwa. Anwin ketemu dengan alif. Ketemu dengan hamzah. Izhar halqi. Halti. Ya. Izhar halqi. Kenapa? Karena alifnya atau hamzahnya itu salah satu huruf al-halqi dari tenggorokan bawah ya. Kita dibaca dengan izhar. Artinya izhar jelas. Jelas. Alhamdulillah. Khalas ya. Ustazah kata tadi yang faja'alahu hu-nya itu hadomir itu disebut apa? Mad. Mad silah sugro. Matsila. Matsila apa tadi? Matsila sugro. Syaratnya dia dibaca 2 harokat, sebelum dan sesudahnya bukan sukun, dan sesudahnya bukan huruf hamzah. Disebutnya apa? Matsila sugro. Matsila sugro hadomir yang telah diawali sesudah sebelum dan tidak. Misal contohnya gini Umi, yang dimaksud sebelumnya atau sesudahnya sukun atau tidak, misalnya gini, kayak alaihi, misalnya di wasol ya, kata alaihi, nah itu kan haknya, hi-nya itu kan sebenarnya hak domir, kenapa dia nggak boleh panjang? Alaihi. Kenapa dia nggak boleh panjang? Itu kan Karena hi-nya hak domir juga. Diikutin dengan itu Oleh alif. Hamzah. Sebelumnya ada Hamzah. sukun. Alif. Alaihi itu kan sebelum hi-nya ada ya sukun. Ya kan? Maka hi-nya bukan mad gitu loh maksudnya, Wi. Oh, sukun ya. Hadomir yang tidak diawali dengan sukun dan tidak bertemu dengan hamzah setelahnya. Sebelum dan sesudahnya tidak ketemu dengan huruf hamzah gitu ya. Atau kata misalnya wajahi abihi, misalnya wajahi, nah itu hi-nya juga hak domir, tapi nggak dibaca panjang. Kenapa? Sebelumnya ada jim sukun. Karena sudah diikuti tadi. Jadi syaratnya itu matsilah sugro itu kenapa dia dibaca 2 harokat? Syaratnya hak domir. Pertama hak domir. Tapi dia tidak didahului ataupun diikuti. Maksudnya tidak didahului ataupun diikuti itu kan berarti sebelum dan sesudahnya. Sesudahnya tidak diikuti huruf hamzah gitu ya. Iya, tidak sukun. Tidak sukun, bukan tidak hamzah. Kemudian bertemu. Nah, bertemunya itu berarti sesudahnya. Bertemunya selain hamzah. Nggak boleh ketemu hamzah gitu. Ya. Jadi mad silah sughra itu artinya hak domir yang tidak didahului maupun diikuti oleh huruf sukun dan hamzah. Ya. Dan bertemu selain huruf hamzah. Dan bertemu dengan selain huruf hamzah. Jadi kalau bertemu hamzah nggak berlaku. Berlakunya ya itu, oh ya matsilah sugro. Pak domir. Kayak misalnya wajhi abihi. Nah, itu wajhi a. Nah, itu kan setelah domirnya ada huruf alif hamzah. Berarti nggak panjang. Kayak kalau misalnya innahu kana. Nah, hu-nya panjang apa enggak? Kana ya. Panjang. Kan. Panjang. Nah, itu termasuk yang di matsilah sugro.
Bedanya mad-silah sugro dengan mad-silah kubro apa, Umi? Kubro di akhir ya. Bukan, kubro itu huruf asli ya. Hamzah Nah, depannya. kalau yang tadi kan syaratnya yang 2 harokat itu tidak bertemu huruf hamzah kan? Hamzah ya. Nah, Iya. kalau yang bertemu huruf hamzah namanya mad-silah Kubro. kubro. Kalau yang ketemu hamzah. Subro. Jadi hak domir yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata, nah namanya mad-silah kubro. Kalau mad-silah panjangnya 2 harokat, kalau mad-silah kubro panjangnya 4 atau 5, sama kayak mad wajib mad jaiz tadi. Tapi kalau mad wajib atau mad jaiz tadi kan mad saja kan, mad ya. Iya. Mad yang bertemu dengan huruf hamzah kan, di satu kata atau di beda kata, mad jaiz mad wajib. Kalau ini bukan mad tapi hak domir yang bertemu dengan hamzah. Nah, jadi beda mad wajib, mad jaiz dengan mad silah. Oh ya. Ini baik sebelum atau sesudah, Ustazah? Di Yang mana? akhir kalimat. Yang kubro. Kubro. Oh, dia. Oh ya di depannya setelah. Enggak, panjangnya pada saat wasol ataupun pada wakof sama dia. Sama, misalnya di wasol. Di wasol, ketika dia memang ketemunya dengan hamzahnya, ya tetap panjang. Tapi ketika dia di wakof, kalau dia ngikutin ada hamzahnya, hak domir bertemu dengan hamzah, ya tetap panjang gitu. Ya, Tapi ketika di wakof, tetap panjang. Sama kayak mad wajib, mad jaiz. Enggak, maksud saya hadomir yang bertemu dengan hamzah sebelum dan sesudah gitu. Oh enggak. Bertemu hamzah sebelum dan enggak, sesudahnya aja bertemu hamzah. Kalau sesudahnya, kalau sebelumnya itu bukan bertemu itu, Mas. Oh. Iya. Jadi bertemu hamzah setelahnya. Setelah hak domir ada hamzah setelahnya ya. Jadi cuma berlaku satu. Setelah saja, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya mau apa saja. Kayak misalnya gini. Annama lahu ahladahu kan? Punya hak domir. Ketemunya hamzah. Ahlada. Maka panjangnya hu yaitu 4 atau 5. Sukun dan hamzah. Insyaallah dipahami ya, Umi? Insya Allah saja. Sering diulang-ulang. Masih banyak waktu. Kita masih terus belajar ya. Insyaallah. Apapun yang kita baca tetap ketemunya ya ini aja sih, Umi, sebenarnya ya. Hukum-hukumnya kan. Iya. Kita baca baru dengar di gitu halaman saja. Telinganya lagi ya. Palingnya Alhamdulillah. sifat huruf dan Kita makhraj. cukupkan dulu ya. Udah terlalu berat ini otaknya kayaknya. Iya, kita berjenuh. berat banget. Pengertiannya berat sekali. Kalau disuruh nyoba lagi di tes kayaknya belum sanggup. Harus dipahami dulu satu-satu. Ya, biar Latihan ngirit lihat dulu, dulu ya. biar matang dulu ya di otak ya. Iya. Baru nanti diangkat, dikeluarkan dan diungkapkan lagi ya. Baik, Iya. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Insyaallah semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun ummahat semua ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Punya ustazah yang Mohon baik. maaf atas segala kesalahan dan kehilafan mungkin di dalam memberikan materi, karena saya juga sama ya Umi, sama dengan Umi Fakir akan ilmu ya, sedang dalam proses belajar juga sama ya, kita saling menguatkan saja ya. Jadi mengajarkan itu belum tentu lebih hebat atau lebih pintar, bukan, tapi mengajarkan juga salah satu dari pengetesan. Saya juga menerima ilmu dan saya ajarkan, itu sama aja dengan ngetes diri saya sendiri, udah paham apa belum. Kalau belum paham ya nggak bisa ngejelasin, kalau saya udah bisa menjelaskan, oh berarti udah sedikit paham ya kan. Mungkin ada kesalahan di dalam saya menjelaskan ya, tidak semuanya mungkin benar ya, kebenaran milik Allah ya, mohon dimaafkan karena masih belajar juga sama ya. Allah
Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk kita terus bisa belajar dan belajar ya, hingga kita bisa memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seolah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik Umi, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah saja atas